Welcome to Cinemates, tempat bahas film buat para pasangan yang hobi nonton bareng. Bersama saya Ferdi dan Peti di sini. Yuk nonton yuk! Oke, buat yang baru nonton Cinemates nih, di sini adalah tempat kita biasanya nge-review film-film yang kita nonton sama pasangan bareng-bareng nih. Pasangan ya, pasangan bukan pasangan orang lain, pasangan kita masing-masing. Jangan, gayung lope-lope jangan diajak nonton. Gayung lope-lope. Oke, kali ini kita mau bahas film apa, Peti? Kita mau bahas film yang sangat menyentuh sekali, tapi horor. Cuman ada sisi emosionalnya yang kayak gimana gitu. Bisa relate sama emak-emak sih sebenarnya, ya. Judulnya adalah Bring Her Back. Bring Her Back bercerita tentang Piper, remaja tunanetra beserta Andy, kakak tirinya yang sangat protektif kepada adiknya. Tiba-tiba berubah drastis hidup mereka setelah sang ayah tiba-tiba meninggal mendadak. Nah, tanpa orang tua, mereka akhirnya harus tinggal di rumah asuh sampai Andy cukup umur untuk menjadi guardian. Dan disinilah mereka ketemu Laura, pekerja sosial yang terlihat baik, penyayang, yang juga merawat seorang anak berperawakan aneh bernama Oliver. Tapi Laura ternyata menyimpan luka lama. Dia pernah kehilangan putrinya, Katie. Dan sayangnya, luka itu berubah menjadi obsesi. Semakin dekat dengan Piper, Laura mulai menunjukkan sisi gelapnya dan mengadu domba pasangan kakak adik tersebut. Apa yang awalnya kelihatan sebagai bentuk cinta dan pengasuhan, berubah menjadi teror yang mengancam nyawa. We can bring her back. Nah, sebagai seorang ibu nih nonton film ini, apa yang kamu suka, Pet? Sebenarnya kalau dari secara idea, ini overrated ya. Banyak sekali cerita-cerita soal hubungan atau relationship antara orang tua dan anak. Begitu dia kehilangan dan dia berusaha melakukan apapun untuk bisa mengembalikan anaknya dengan berbagai cara ya. Menghalalkan segala cara. Mungkin gak yang sangat spesial banget, tapi aku suka aja kayak sketsa-sketsa atau scene per scene yang diambil itu cukup menegangkan ya menurutku. Dan ini juga bukan hanya sekedar film horor tapi film yang juga lumayan menyentuh emosi sih, karena ikut relate ke semua orang tua. Betul. Gitu. Dia bisa banget ngambil pasar audiensnya sih. Betul. Ya kan? Hubungan orang tua anak ini kan memang sangat sangat relatable. Satu, kedua yang menarik juga, mereka tuh menggunakan karakter utamanya salah satunya adalah disabled. Dan itu kita langsung empathize like in the first scene. Oh iya. Gitu kan, begitu dia yang berusaha menjadi normal tapi teman-temannya mengasingkan dia. Satu scene empathize langsung kita terikat sama Piper. Jadi pada saat Piper dalam bahaya itu kita udah langsung ngerasain betapa vulnerable-nya dia. Dan I think it's a real disabled actress. Nah itu dia, sempat juga pas nonton gue kepikirannya ini bener-bener diprostetik jadi disable atau beneran disable yang actors gitu, karena memang bagus banget sih performance-nya. Bagus banget. Iya, seperti mungkin Petiti bilang tadi, meskipun ide ini bukan suatu ide yang fresh gitu kan, Anything for Jackson juga melakukan ini, beberapa film lain juga melakukan ini, menghidupkan kembali orang yang dicintai. Tapi karakter-karakter di film ini itu dibuat sangat realness dan manusianya tuh deket banget kayak si. Setuju. Aduh, aktor yang main karakter si Lauranya itu bagus banget sih. Keren mainnya. sih, yang jadi ibunya keren banget sih. Itu keren banget. Dia belum ngapa-ngapain aja kita udah berasa something off with this woman gitu kan. Dan karakter si Oliver juga gitu yang tiba-tiba an odd child yang what the hell is going on with this kid gitu. Terus sampai yang pasti Andy suruh jagain, kasih breakfast dan dikasih pisau, that was like, wow, what the hell we just watching gitu ya. Itunya sih banyak surprise yang mungkin they take it to another level, dan karena dibuat sangat relate, jadi pada saat ada adegan kayak gitu tuh langsung yang kayak menohok banget gitu ya. Dan sebenarnya ceritanya juga kan bener ya, kalau idenya tuh udah common banget kan. Tapi gue merasa kayak wah, kalau gue ada di situasi seperti itu, kalau gue menjadi Laura nih, terus melakukan hal yang sama, itu mengerikan banget men, ngerti gak sih? Itu horor banget karena di situasi yang benar-benar horor lah gitu. Lu kehilangan anak, terus udah gitu
lu berusaha untuk menghidupkan lagi anak lu dengan cara apapun, akhirnya mengambil kesempatan hidup anak orang lain, tapi yang disable, terus ada orang lagi yang dijadiin tumbal, ada anak lagi yang dijadiin tumbal, yang sampai berdarah-darah iblis itu, untuk perantara. Iya, itu situasinya aja udah mengerikan. Kalau komedi kan situasinya komedi ya. Kalau itu situasinya sih mengerikan menurutku. Ya, benar. Jadi si premis dari film ini aja udah mengerikan sebenarnya gitu ya. Betul. Yes. Apa nih yang nggak sukanya mungkin pada saat nonton ada ngerasa wah ini kok gini kok gitu apanya? Yang nggak sukanya itu kayak tadi aku bilang ya, bahwa situasinya sudah menegangkan. Jadi itu kayak terkesan real gitu loh. Kayak ada scene anak ini sebenarnya spoiler nggak ya? Tapi kayak ada scene-scene yang spoiler alert. Scene-scene yang berdarah-darah gitu karena situasinya horor dan itu kayak connect ke aku. Aku berasa kayak emang ada kejadian sebenarnya seperti itu gitu. Jadi kayak itu sangat disturbing dan aku lumayan PTSD sih nontonnya. Oh iya. Mungkin kayak itu ya. mau lihat-lihat gitu. Terlalu real sampai akhirnya mungkin akan mempengaruhi yang nonton ya. Karena memang meskipun dia nggak kasih lihat detail gimana ya cara menghidupkan nyawa anak yang udah mati, tapi secara sekelebat dikasih lihat bagaimana si ibu ini kayak nontonin videonya kayak bener-bener prosedurnya kayak gini ya. Itu disturbing banget sih. Itu disturbing banget yeah. Dan kayak dengan style video VHS jadul gitu tuh yang kayak dia nontonin ritualnya siang-siang nggak even gelap-gelap. Ini film tuh nggak ada adegan yang horor muncul apa gitu sebenarnya nggak ada kan. Kejadian-kejadian tuh kayak hari-hari gitu. Tapi ya itu terbing banget gitu. Is that a bad thing? It's actually a good thing dong kalau buat film horor sebenarnya. A good thing sih. Cuma tergantung siapa yang nonton ya. Iya. Mungkin kalau bad thing-nya atau yang nggak sukanya adalah ya ini bukan ide yang baru, bukan ide yang fresh. Oh ya, I see. Karena mungkin point of view-nya adalah seorang ibu yang pengen ngidupin anaknya lagi dengan even mengorbankan anak orang lain. Nah itu tuh udah banyak banget tuh premis yang ngambil ide yang kayak gitu. Dari ngikutin karakter seperti itu. Mungkin kalau dia ceritanya dengan karakter yang berbeda atau alurnya dibedain, mungkin akan jadi something yang lebih menarik fresh ya. gitu. Karena kita tahu the end is going to be like gimana tuh kita udah tahu udah gitu kebaca. Ya. Iya sih. Setuju. Seperti biasa nih games kita ya. Karena kadang-kadang kita nonton film aja tapi belum tentu dua-duanya suka. Iya. Nah di sini nih kalau yang suka akan kasih thumbs up dan yang nggak suka akan kasih thumbs down. Dan kalau berbeda pendapatnya nanti di rumah bisa berantem. Nggak ya? Jangan dong. Jangan berantem dong. Berantemnya di sini aja. Oke, yuk. Kita akan lihat apakah film ini layak tonton atau tidak. Kita akan menutup mata dan akan menjawab bareng-bareng. Oke, close your eyes. Ready? 1, 2, 3. Hah? Kenapa? I don't know. Masa? Iya, enggak sebenarnya nggak ada yang salah mungkin sama filmnya. Cuman haruskah ditonton? Ya enggak juga sih. Tapi reviewnya bagus loh. Gini. Tahu lebih. Sutradaranya atau filmmakersnya adalah yang buat Talk to Me. Talk to Me yang dia pegang tangannya itu. Iya. Gue merasa Talk to Me lebih fresh dan kayak oke, layak nonton. Tapi ini ya boleh enggak. Karena mungkin ya diceritakan berbeda tapi idenya ya masih gitu-gitu aja. Karena dari director yang bikin Talk to Me kamu pasti expect-nya lebih beda harusnya kan. Kirain ada something yang fresh gitu. And itu A24 ya? Maybe. Biasa Nah, kenapa kamu bilang layak? Ini personal sih. Oh. Karena seorang ibu ya. Nah, makanya aku bilang ini tuh dia pasarnya tuh tahu banget dia audiensnya apa. Ini adalah audiens. Gitu ya? Iya, dia tuh ngambil nge-grabnya itu audiens relationship orang tua dengan anak, udah pasti. Semua orang tua yang nonton pasti kebanyakan seorang ibu pasti langsung tergerak. Ya, apalagi gitu ya? ibu gitu loh. Makanya kalau aku bilang sebenarnya ini bukan horor yang bagaimana, lebih ke emotionally. Cuman ada beberapa scene yang disturbing ya. Scene benar-benar itu aku kurang suka aja. Oke, itu sih tadi menurut pendapat kita sih ya. Iya, nah kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau ada komen langsung aja tulis di bawah. Dan kalau ada film-film lain yang mau kita bahas, silakan tulis di komen biar langsung kita gas. Next. Berperawakan aneh. Salma tolong. ngantuk ya Sal? Tolong. Sa menjadi guardian. Dan disinilah mereka ketemu Laura, pekerja Emang sosial. kapan janjiannya nih? Bersama saya Ferdi dan Patty di sini. Yuk nonton yuk. Salah gini ya.